Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari Stai Ana 2 Kuala Tungkal Prodi MBSB akan mempresentasikan makalah kami yang membahas tentang keterkaitan bahasa Indonesia dengan ilmu pengetahuan, fungsi bahasa dalam manajemen bisnis syariah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggotanya, yaitu saya Muhammad Arya Prasetya sebagai moderator, Muhammad Rizky sebagai pemateri yang akan membahas tentang keterkaitan bahasa dengan ilmu pengetahuan, dan Kuriatul Husna yang akan membawa materi fungsi bahasa dalam manajemen bisnis syariah. Keterkaitan bahasa dengan ilmu pengetahuan. Bahasa memiliki peran yang sangat besar bagi ilmu pengetahuan, karena bahasa mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan pikiran. Pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu simbol-simbol bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh suatu kelompok sosial untuk berkomunikasi. Bahasa memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia karena dengan bahasa manusia dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Pendapat di atas senada dengan pendapat Cerita Laksana yang mengemukakan bahasa adalah sistem lambang bunyi arbitrer yang dipergunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Peran bahasa dalam ilmu. Peran bahasa dalam ilmu erat hubungannya dengan aspek fungsional bahasa sebagai media berpikir dan media komunikasi. Hubungan dengan itu, pembahasan sosial tentang permasalahan ini akan disoroti dalam dua bagian. Satu, hubungan bahasa dan pikiran, dan dua, bahasa sebagai media komunikasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuriatul Husna dari kelompok 1 ingin menjelaskan fungsi bahasa dalam manajemen bisnis syariah. Pengertian bisnis syariah. Definisi manajemen bisnis syariah merupakan cara mengelola dan menjalankan suatu bisnis dengan tata cara yang telah diatur dalam ajaran agama Islam. Melalui dari tata cara mengelola dan menjalankan bisnis, kamu harus mengetahui aturan yang telah ditetapkan pada hukum Islam. Dari keuntungan yang masuk dalam jenis riba dalam agama Islam, serta mewujudkan keuntungan yang halal bagi pembisnis. Yang kedua, B. Keterkaitan bahasa dengan manajemen bisnis syariah. Yang pertama itu adalah alat utama dalam komponen komunikasi dalam bisnis. Sebagai alat utama dalam komponen komunikasi, bahasa bisa memperlancar jalannya roda bisnis. Bahasa sebagai alat komunikasi memudahkan para pembisnis untuk mengomunikasikan apa yang menjadi tujuan ataupun penawaran mereka kepada khalayak umum. Yang kedua, identitas diri. Bahasa juga bisa menjadi sumber identifikasi diri. Setiap suku dan bangsa membawa bahasanya sendiri-sendiri. Dengan adanya bahasa, orang lain bisa mengidentifikasi asal bisnis tersebut berasal. Ketiga, sarana untuk membuat struktur logis. Bahasa juga bisa mengembangkan kerangka kerja yang logis dalam komunikasi bisnis. Tanpa adanya fungsi ini, proses bisnis yang sedianya bisa berjalan dengan struktur dan sistematis justru bisa timbul kekacauan. Tidak heran bila kemudian bahasa menjadi begitu penting bagi pembisnis. Yang keempat, sarana untuk menciptakan kreativitas. Kreativitas adalah bagian yang juga penting dalam bisnis. Bahasa bisa mengembangkan suatu yang sifatnya lebih kreatif dengan hal ini. Sebagai contoh, banyak orang-orang sebagai pelaku bisnis mengeluarkan jargon tertentu pada produknya. Ini adalah bentuk kreativitas yang membuat produk tersebut menjadi lebih unik dan dikenal. Yang kelima, menghilangkan hambatan sistematik dalam komunikasi. Hambatan semantik di dalam komunikasi adalah hambatan komunikasi bisnis yang berkaitan dengan bahasa. Fungsi bahasa dalam komunikasi bisnis tentu saja menghilangkan hambatan ini. Dengan adanya bahasa, masing-masing pihak bisa mengerti apa maksud dari komunikasi yang sedang dilakukan. Yang keenam, membangun jaringan luas. Yang kelima, menghilangkan hambatan sistematik dalam komunikasi.
Hambatan semantik di dalam komunikasi adalah hambatan komunikasi bisnis yang berkaitan dengan bahasa. Fungsi bahasa dalam komunikasi bisnis tentu saja menghilangkan hambatan ini. Dengan adanya bahasa, masing-masing pihak bisa mengerti apa maksud dari komunikasi yang sedang dilakukan. Yang keenam, membangun jaringan luas hingga tingkat global. Bahasa juga memungkinkan pembisnis untuk membangun jaringan dengan lebih luas hingga di tingkat global. Merupakan sebuah kelebihan dan keunggulan tersendiri dari bagaimana bahasa mampu membawa bisnis hingga mendunia. 7. Sarana untuk memudahkan promosi. Bicara bisnis tentu tidak akan jauh-jauh dari pemasaran dan promosi. Bahasa akan memudahkan pelaku bisnis untuk mempromosikan produknya. Yang ke-8, sarana untuk memudahkan branding. Komunikasi bisnis tentu juga dikenal istilah branding, proses pengemasan suatu produk sehingga membekas di hati konsumen bisa dilakukan dengan maksimal. Fungsi bahasa dalam komunikasi. Pendekatan yang lebih tepat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai pada sasaran konsumen adalah salah satu strategi yang bisa digunakan. Yang 9, sarana untuk memudahkan marketing. Marketing merupakan proses dari komunikasi bisnis yang juga tak kalah penting. Fungsi komunikasi pemasaran tentu saja masuk dalam kriteria ini. 10. Menjabatani pihak yang terlibat dalam komunikasi. Pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam komunikasi juga membutuhkan suatu sarana agar mereka bisa saling terhubung. Dalam hal ini, bahasa adalah sarana yang paling tepat yang bisa membuat hubungan atau koneksi dari masing-masing pihak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dalam penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, jika lebih jauh lagi, bahasa adalah alat untuk berinteraksi, alat untuk berkomunikasi. Dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, ataupun perasaan. Fungsi bahasa yaitu untuk sarana ekspresi diri, sebagai alat komunikasi, dan sebagai alat kontrol sosial. Keterkaitannya bahasa dengan manajemen bisnis syariah adalah satu, alat utama dalam komponen komunikasi dalam berbisnis. 2. Identitas diri. 3. Sarana untuk membuat struktur logis. 4. Sarana untuk menciptakan kreativitas. 5. Menghilangkan hambatan semantik dalam komunikasi. 6. Membangun jejaring luas hingga tingkat global. 7. Sarana untuk memudahkan promosi. 8. Sarana untuk memudahkan branding. 9. Sarana untuk memudahkan marketing. Dan yang terakhir 10. Menjembatani pihak yang terlibat dalam komunikasi. Hasil dari presentasi kami mohon maaf jika ada perkataan yang salah maupun ada kesalahan teknis yang kami perbuat. Kami ucapkan terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.